Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendeprak masuk gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menore-nore diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan
dengan tema dengar teguran Tuhan. Sekali lagi, dengar teguran Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mengasihi anak-anaknya, setiap orang tua yang mengasihi anak-anaknya, ketika melihat anaknya melakukan kesalahan, pasti akan menegur sambil memberikan nasihat agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi dan dia mengetahui apa yang salah dan mana yang benar. Dan betapapun besar kesalahan anak tersebut dan apapun yang ia lakukan, pasti orang tuanya siap memberi pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui, terkhusus bagi setiap kita yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, ketika kita melihat anak kita, apapun kesalahannya, apapun tindakan yang ia lakukan yang membuat pelanggaran, sewajarnya lah kita marah. Namun kita bukan marah untuk membuat dia semakin jatuh, namun itu kita lakukan supaya dia mengetahui apa yang menjadi kesalahannya dan lewat itu dia boleh memperbaiki dirinya. Dan itu tanda kita mengasihi dia. Bukan berarti ketika kita marah kita tidak mengasihi dia, namun ketika kita mengasihi dia, maka kita akan mengampuni dia dan mengajarkan kepadanya kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, pada renungan kita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan marah kepada orang Israel. Dan perikop yang kita baca hari ini berbicara bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan ingin memulihkan Yehuda dan Israel. Namun kita melihat mereka telah ditegur oleh Tuhan akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka mengira bahwa dengan adanya kasih Tuhan, pelanggaran yang mereka lakukan telah dilupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa mereka tersebut merupakan adalah tindakan yang diwakili oleh Efraim dan Samaria yang menjadi simbol dari sikap pemimpin dan rakyat pada saat itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan mereka sangat sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan jelas dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Allah marah kepada Efraim dan Samaria dan memberikan hukuman yang tegas ketika mereka berlari meninggalkan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perbuatan yang mereka lakukan yang pertama yang mendukakan hati Tuhan, yaitu adalah perbuatan moral yang tidak baik, di mana mereka seperti penyamun atau perampok yang tidak menghargai hak hidup orang lain, sehingga orang asing tidak dapat melewati daerah tersebut. Mereka seperti penyamun, Bapak Ibu saudara terkasih. Mereka merampok. Mereka tidak hidup lagi di dalam kasih Allah, mengasihi sesamanya. Namun mereka sudah menjadi seorang penjahat yang tidak mempedulikan kehidupan orang lain. Dan tindakan yang kedua yang mereka lakukan yang mendukakan hati Tuhan, yaitu hidup dalam kesusilaan yang tidak benar, yaitu mereka hidup dalam hawa nafsu yang berlebihan seperti bara api. Kita boleh melihat di ayat 4, 6 sampai dengan 10.
Bapak Ibu saudara terkasih, dan tindakan yang ketiga yang mereka lakukan yang mendukakan hati Tuhan, yaitu mereka hidup mendua hati, yaitu melawan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan dan mencari keselamatan kepada Allah lain yang pada akhirnya tidak menjamin kehidupan mereka, tidak menjamin keselamatan mereka. Dan tindakan yang keempat yang mereka lakukan yaitu kesombongan dan keegoisan. Mereka tidak peduli dengan kekuatan bangsa lain, yakni Asyur, yang begitu kuat dan dapat menghancurkan mereka seketika. Namun mereka tidak peduli akan hal demikian. Mereka lupa bahwa Tuhan yang telah memberikan mereka kemenangan. Mereka lupa bahwa mereka ada semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Sehingga dampak dari perbuatan mereka yang melawan Tuhan adalah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa lain, dan mereka hidup dalam penderitaan yang sangat menderita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan hari ini mengajarkan kepada kita sebagai orang yang telah menerima Tuhan, yang telah menikmati kasih karunia dan keselamatan itu, kita mestinya setia kepada Tuhan. Memang pencobaan, peristiwa tragis yang kita alami di satu pihak dapat menjadi teguran bagi kita untuk melupakan Tuhan, membuat kita Tuhan tidak mengasihi saya. Namun itu adalah suatu teguran yang boleh mengajarkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga ketika ada kesulitan, kita perlu memiliki motivasi yang membuat kita untuk tetap teguh kepadanya, yaitu mengingat kasih Allah, mengenal akan Allah yang begitu setia dalam hidup kita, sehingga lewat itu kita boleh tetap setia kepadanya. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, yaitu marilah kita belajar dari sikap dan perbuatan orang Israel yang ketika mereka jauh daripada Tuhan, jatuh ke dalam keberdosaan, apa yang terjadi? Mereka mengalami penghukuman yang daripada Tuhan Allah. Namun ketika mereka setia kepada Allah, tetap di dalam koridor Allah, kita melihat pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan sediakan. Ini membuktikan bahwa orang setia akan berkati oleh Tuhan. Sekalipun ada badai pencobaan akan dia lalui, namun Tuhan akan memampukannya, menolong kita untuk boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Namun ketika kita berbalik daripada jalan Allah, maka ketika itu jugalah penghukuman itu akan menghampiri kehidupan kita lewat kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Maka dengan itu kita akan mendengar akan segala perkataan Tuhan, teguran-teguran Tuhan untuk boleh mengajarkan kita tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, mendengarkan seruan Tuhan, ajaran Tuhan, sehingga itu kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Mampukan kami ya Bapa. Lalu kami berdoa dan menutur renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.